Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagian fitur kategori. Nah, di mana pada video ini kita akan melanjutkan atau melengkapi bagian edit pada fitur kategori. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah menyediakan tombol edit. Nah, di mana ketika kita arahkan itu kita lihat di sebelah kiri, untuk URI-nya dia mengarah ke bagian kategori 1, kemudian edit seperti itu. Jika kita klik, maka nanti dia akan mengarah seperti ini. Dia masih belum ada untuk bagian rootnya. Oke, kita lengkapi bagian dari rootnya. Coba kita masuk ke bagian controller. Nah, di bagian controller ini kita lengkapi di bagian edit. Oke, jadi ID yang kita lempar dari button tersebut dan kita tangkap di sini berdasarkan ID. Oke, kita buat dulu $kategori. Dan kita ini model kategori. Sama dengan kategori, kemudian kita gunakan metode find or file. Kita ambil berdasarkan variabel ID. Selanjutnya kita lakukan return ke bagian view. Kita arahkan ke file edit kategori.edit dan kita passing datanya menggunakan perintah compact. Kita passing adalah kategori. Ctrl S, harusnya sudah jalan. File kategori not found. Sekarang kita buat file view-nya di dalam kategori. Di sini kita klik kanan new file. Kita buat di sini adalah edit.blade.php. Oke, bagian edit sudah dibuat. Kita copy saja di bagian create. Ctrl A, Ctrl C. Ini bagian ini kayaknya sudah kita close saja bagian create. Ini kita bagian edit, kita masukkan seperti ini. Oke, Ctrl S. Terus berikutnya kita tambahkan, yaitu di sini bukan tambah lagi, adalah update data kategori. Dan berikutnya kita arahkan ini ke dalam bagian, dan di sini kita tambahkan yaitu kode kategori rasanya, tadi underscore kategori. Dan satu lagi kita tambahkan metode untuk form ini, yaitu seperti ini. Kita gunakan adalah put yang awalnya pakai ini, kita ganti jadi $kategori. Sini adalah kategori. Nih, coba kita jalankan. Nah, kita maunya di review nanti di atas dari tulisan gambar ini. Coba kita copy saja bagian gambar kategori. Kemudian ini kita paste seperti ini. Nah, di sini kita inputnya kita ganti dengan img. Kemudian untuk ini kita ambil yang sebelumnya saja, kita ambil kelas. Untuk width-nya adalah gitu ya. Coba kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, ini kita bukan row, kita harusnya pakai kategori, jadi $kategori. Ini row di dalam indeks sih. Kategori seperti ini, gambar kategori. Kita coba lagi, gambar kategori. Oh ya, jadi untuk bagian labelnya itu kita hilangin saja ya. Untuk bagian ini label, nih labelnya kita hilangin saja. Ini juga bisa sih kita hilangin semuanya sampai sini. Kita tambahkan kelas POM control. Nah, ini sudah tampil seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya, ini shape-nya kita ganti juga, yang kita ganti namanya jadi update.
Oke, Ctrl S, ini kayaknya sudah selesai untuk bagian ini. Nah, langkah selanjutnya, jadi kalau misalnya gambarnya sebelumnya diisi, maka dia akan menghapus di data sebelumnya dan akan menggantikan dengan gambar yang baru, seperti itu. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat pemrosesan data saat kategori ini diupdate. Nah, pada ini kita sudah masuk di bagian controller. Nah, pada bagian update, sebelum melakukan ini, kita akan melakukan fungsi untuk menghapus file image atau gambar. Nah, di sini kita menggunakan kelas storage. Juga kita akan mendaftarkan dari story file yang akan kita lakukan, karena kita akan menggunakan penghapusan menggunakan kelas storage ini. Jadi kita harus mendaftarkan tempat atau directory dari file kita itu di bagian file system Laravel. Nah, di sini kita masuk di bagian config seperti itu, di file config. Nah, di sini ada namanya file system. Oke, kita geser di bawah, kita cek di bagian disk. Nah, di bagian disk ini dia adalah nama array. Nah, dan di sini kita akan menambahkan array baru seperti itu. Kita kasih nama misalnya adalah upload gitu ya, dan kita kasihkan seperti ini, dan ini ya kita samakan dengan yang di bawah. Nah, di sini sifatnya dia lokal, dan yang berikutnya adalah root. Yang kita buat di sini adalah public nih, yang keempat. Kemudian kita sebutkan nama foldernya, yaitu adalah upload, karena ini adalah serangkaian array. Oke, ini sudah ya. Untuk bagian update ini kita ini saja, ini juga sama. Oke, jadi untuk bagian file outfield ini sudah. Kita buat lagi variabel baru dengan nama input misalnya, dan kita ambil semua dari isi datanya, request. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah validasi, dan validasinya juga kita ambil di bagian yang sebelumnya karena kita sudah membuat validasi. Kita Ctrl C, itu cara cepat saja ya. Nah, di sini validasi, validator, kemudian kategori, maksimum, dan di sini ada sedikit kita rubah karena nanti untuk file dari inputannya itu bisa diisi atau bisa kada, kita gunakan yaitu adalah sometimes gitu ya. Lalu kita tambahkan juga yaitu adalah null label. Jadi ini sebagai opsional, dan yang pasti filenya image, kemudian ekstensinya JPEG, JPG, PNG, dan maksimum dari ini adalah 2 MB. Nah, setelah ini selesai, barulah kita di sini ya. Barulah kita cek di bagian validasinya. Bagian validasi sudah dicek belum? Ini ada ya, kita ambil ini juga. Jika validasinya gagal, nah gitu sih. Ini kita rapikan dulu sedikit. Oke, jadi jika dia gagal, kita lakukan return ke bagian edit. Ini bagian create, kita bagian edit jika gagal. Oke, kemudian yang berikutnya kita sertakan juga untuk bagian errornya seperti itu. Dan tapi di sini ada penambahan, kita tambahkan yaitu bagian dari ID-nya, itu seperti ini. Kita tambahkan, dia nanti ditampilkannya sesuai ID-nya, itu ya, ambil dari ID-nya with error. Nah, setelah dicek bagian validasi, berikutnya kita akan melakukan proses update.
Nah, pada tahapan ini kita akan melakukan pengecekan apakah data image sudah diisi. Jika diisi, maka akan kita hapus data file sebelumnya yang pernah kita upload dan kita ganti dengan image baru. Nah, jadi di sini perlu kita lakukan pengecekan lagi untuk bagian fotonya. Oke, kita cek, berarti jika seperti ini $request has file, ini kita kasih adalah gambar underscore kategori. Nah, jika filenya ada, maksudnya, dan apa yang perlu kita jalankan di sini? Dan ini berarti has file gambar. Oke, kita cek lagi, berarti bagian ini if $request, kita cek bagian filenya apakah dia valid, misalnya seperti itu, gambar underscore kategori. Oke, jika filenya itu is valid, nah jika dia sesuai, kemudian apa yang kita lakukan yaitu kita menjalankan perintah ini. Oke, kita akan menjalankan perintah dari menang. Ini kayaknya kita ambil di bagian atas saja, rasanya sudah ada nih untuk bagian storage, untuk proses menyimpannya. Ada nggak? Oh, belum ya, kita hapus dulu datanya berarti. Oke, kita gunakan perintah storage tadi. Storage disk, yaitu di file upload. Jadi bagian disk upload tadi, ini namanya kan upload, di bagian upload, dan kita lakukan delete tadi, delete seperti ini. Kita delete itu berdasarkan apa gitu kan, berarti kategori yang kita delete adalah berdasarkan nama gambar kategori, gambar underscore kategori. Oke, di sini sudah. Nah, langkah selanjutnya kita ambil ini ya. Coba kita cek di sini, yaitu adalah ini, kita ambil bagian ini dulu, dan selanjutnya yang ini kita tambahkan di bagian ini, dan berikutnya kita lengkapi dulu, nanti saya jelaskan gambar kategori. Kemudian kita ambil lagi bagian ini. Ini juga kita ambil ya, tadi langsung di copy saja padahal. Dan yang berikutnya adalah bagian ini. Bagian pemrosesan ini. Ini kita copy saja, kita tambahkan di situ. Oke, ini kita tambahkan gini ya. Ini kita rapikan dulu. Nah, kita Ctrl S. Nah, jadi di sini yang pertama dia menangkap dulu untuk bagian gambar, lalu melakukan extend dari gambarnya.
dari gambar yang dimasukkan dari klien. Kemudian kita generate filenya dengan kita simpan dengan variabel foto di sini. Ini nanti kita kasih adalah sesuai dengan tanggal, kemudian time yang sudah ada beserta extensionnya, nama ekstensi yang sudah kita tangkap. Lalu yang berikutnya kita menentukan untuk bagian uploadnya. Jadi dia nanti diletakkan di bagian direktori apa. Dan yang berikutnya kita lakukan move untuk mengupload dari filenya. Lalu langkah selanjutnya kita menambahkan elemen pada gambar dengan menyatakan variabel foto seperti itu ini. Nah, sampai di sini kayaknya sudah selesai untuk bagian uploadnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan yaitu update-nya. Ini karena sudah sesuai, sudah kita handle di bagian fotonya. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan update saja. Oke, jadi di sini adalah dollar kategori. Seperti ini kita lakukan adalah update. Apa yang diupdate adalah variable input gitu kan, yang sudah kita manage sedemikian rupa di atas sebelumnya. Setelah di input kemudian kita arahkan oke, ini sudah. Kita ganti lantai keramik, misalnya keramik lantai new. Coba kita update dulu. Oke, ini ternyata ada kesalahan. Nah, jika kita cek di sini, ternyata dari tadi saya mengoding itu salah posisi di bagian edit. Nah, harusnya di bagian update. Makanya tadi ada error 01 seperti itu. Oke, ini harusnya kita cut saja. Ini kita kesalahan posisi coding. Kita cut dan kita letakkan di sini. Atas nggak bisa. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Dan kita save. Dan kita running kembali, misalnya seperti ini. Lantai licin misalnya itulah. Kita update. Nah, dia berhasil. Kemudian kita ganti misalnya fotonya. Yang ini bisa kita ganti fotonya jadi foto yang sebelumnya. Picture. Mana ya fotonya? Nah, ini. Kita update. Storage not found. Ini kayaknya ada salah, harusnya pakai A. Ada salah penulisan, kita cek lagi di bagian storage. Gitu kan, dia harus menggunakan storage. Kesalahan tulis. Ini coba kita jalankan, bisa nggak? Nah, kita balik dulu ke bagian edit. Kita ganti fotonya. Kita update. This upload. Oke, kita cek lagi di bagian file system. Nah, ini harusnya dia pakai draper di sini, draper root. Oke, kita Ctrl S lagi. Draper bukan drive. Oke, kita update. Nah, dia sudah berhasil. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian update kategori. Selamat mencoba.